Dan semua yang di rumah, jangan lupa untuk dukung kedua tim. Jangan lupa juga komentar yang positif, komentar pantun atau salam juga boleh. Dan buat kalian kita bakal melihat apakah duel biru kali ini akan dimenangkan Rebellion atau EVOS Legends yang akan mengamankan posisi teratas. So, MPL Arena Bintang tepuk tangannya! Let's go to the land of dance! Oke, dan kita sudah melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh masing-masing player dari EVOS Legends dan juga Rebellion Zion. Sementara itu dua orang ada di bagian tengah bergerak perlahan tapi pasti mulai ingin masuk ke dalam area purple buff yang dimiliki oleh EVOS. Yes, ini dia keuntungan seorang Selena untuk sebagai seorang roamer yang sangat bisa membantu pergerakan dari segi jangking dan bahkan dari Sosujin itu sendiri. Dia udah level 3, offensive gameplay akan bisa dipermainkan dia. Karena lihat dari sisi high saja baru level 2. Baru punya mirror image Witcher Narco level 1 dan ternyata satu buah arrow dan Dreams gak berhasil membuat Witcher Narco mengeluarkan satu gol flickernya. Dan pakai lele sub point, nomor flicker dan pakai first blood akan ditangan dari Sosujin. Super offensive yang dilakukan oleh EVOS Legends berhasil sejauh ini dan mereka mendapatkan first blood. Rotasi dua player yang terus-terusan dilakukan oleh EVOS Legends dari game ini ya memang sangat-sangat baik dari apa yang barusan sedikit lagi. Tapi wow, luar biasa. Dreams, flicker telah digunakan, tidak ada lagi kesempatan untuk hidup dan bahkan Akai dari Virus berhasil membuat 1 poin untuk tim dari Rebellion EVOS Legends. Mereka lihat dengan offensive gameplay yang dimainkan membuat mereka memiliki keuntungan dan di sini malah di sisi sebaliknya kita bakal lihat Sosujin akan seperangkat di dua player yang ada di atas sana. Rebellion Zion, mereka harus standby is on position karena Satu telah muncul ke land of down. Oke, dua player ada di bagian atas, sementara dua player ada di bagian tengah. Untuk di area Godland-nya, mereka masih melawan pertarungan, udah level 4 pula untuk Kaguranya. Mereka semua bisa melakukan setup di area Turtle, karena untuk kali ini Turtle-nya kereset, tapi di belakang. Coba lihat Esmeralda yang mendapatkan gangguan, habis arrow-nya, connect pula. Mulai ada serangan maju ke bagian depan, tapi kasus sudah digunakan satu yang terakhir. Oh my god, tidak ada lagi kesempatan hidup dari Switcher Narco. Karena Flicker di depan sana, 4 pemain dari tim EVOS Legends standby. Tapi Fearless mencoba untuk melakukan counter, mencoba untuk melakukan retribution. Satu buah heavy spin belum dikeluarkan. Terbaiting dengan satu buah flash, Swallow terpop up begitu saja. Dreams tahu akan hal itu. Tidak mau didahin karena posisinya belum ada satu buah dive. Dan nampaknya EVOS Legends lah yang bakal mengundurkan diri dari kontesnya Turtle. Wow. Karena objektif mereka bukan di sana. Objektif mereka itu adalah point kill, dan point kill orang jadinya. Yang dicari sama teman-teman dari Rebellion Zion adalah kendali untuk di area Turtle dan juga Lordnya dengan Akai. Plus di sini dari EVOS Legends draftnya, mereka sangat kuat sekali untuk melakukan pick off. Mereka punya Selena, mereka punya Lunox, ini damage-nya nggak bakal ketahan harusnya. Yes, dan bahkan kalau bisa gue bilang mereka harus benar-benar kontrol dari posisi early-nya. Karena kalau enggak, ini mereka high ground defensifnya agak berat, Profesor. Oke, mereka punya Lunox, mereka punya damage. Tapi balik lagi, back it again, itu single target. Ya, yang bisa clear wave cepat juga hitungannya Clover sih buat sekarang. Ya, sama Pendragon lah dan bakal Lele. Waduh, dipaksa ya. It's never enough. Tapi kali ini permainan dari EVOS Legends dengan Selena sedikit membuat kita rindu dengan permainan dari Luminir nampaknya yang mungkin mempopulerkan Selena di rover untuk EVOS. Tuhan, udah ada Dewi Narko, where are you going? Lombok Kamu Condro dikeluarkan begitu saja. Wicca Narko terlalu offset karena mungkin gameplay kali ini Wicca Narko harus lebih sabar lagi Bang Buluk. Yep, tertangkap basah, terkurung dan terkepung. Tapi untuk Haisya, ditabrak lagi dengan satu habis row. Coba lihat Dreams yang ingin masuk ke bagian dalam memberikan damage tambahan. Trap dikeluarkan tapi masih bisa kabur. Namun Cyclone Eye udah dikeluarkan oleh Tas ataupun diambil oleh Tas. Masih sabar. Daripada Chaos Assault dikeluarkan, jangan yang dikeluarkan. Ada lagi satu West tapi gak kena. Dan Holy Baptism-nya Ji. Oh tapi Velos di belakang mencoba melakukan satu gol. Kabar Glover terperangkap. Every spin di small point. EVOS Legends malah terperangkap dengan dua playernya. Harus hilang. Glover dan Tas terbakar mereka kehilangan seorang Gobliner. Menurut gue terlalu overextend ketika tadi udah ada sprint yang dilakukan oleh Haze. Itu udah makan banyak source banget. Udah ada Battle Mirror Image, Blazing Duet, sprint. Menurut gue ketika reset itu bukan hal yang hal yang buruk. Tapi ternyata yang lebih buruk ada tiba-tiba Fearless datang, heavy spin dan yang kena Clover. Dan bukan cuma Tas tapi Clover yang paling penting di sini. Tidak ada flicker lagi untuk Clover dan bahkan di sini di sisi dari
dari Turtle harus diamankan oleh tim EVOS Legends. Mereka harus coba untuk mengejar ketertinggalan yang mereka hilangkan di area bottom lane. Kalau mereka ingin mau lebih, tapi saat Retribution di shot point, Fearless kali ini tidak berhasil mendapatkan dan tas seorang diri dan tidak ada orang pilihan dan biar Silas dan Rico tas from Hayes di depan tas-tasnya. Tas di depan tas Nggak salah sih, nggak salah. Langsung atas. Tas. Tapi balik lagi sih dengan satu kendali untuk Turtle ini berarti bakal reset juga untuk EVOS Legends karena mereka akan mengendalikan Turtle-nya juga dengan gold leading yang buat sekarang menurutku Haze yang agak sedikit ketertinggalan dari segi level serta Clover yang lebih ahead di sana. Yep. Ini sebenarnya dari para pelaku sendiri udah gangguan yang dilakukan oleh Sujin udah langsung aja mengharuskan menggunakan Retribution-nya, tapi Sujin masih bisa kabur. Coba lihat di bagian atas ada pertempuran antara Esmeralda dan Pakito, tiada kelarnya untuk pertarungan dua hero tersebut. Ini agak sedikit berat kayaknya untuk di posisi atas itu untuk menetralisir aja, dan bahkan kalau bisa gue bilang di area ESP laner mereka harus bisa ngambil dua laning antara di sisi top dan mid. Kenapa? Karena dari tadi selalu berada di arah gold lane untuk menjadi center of attention. Iya, tapi kalau ngomongin soal sekarang di item, Sujin udah selesai dengan Guardian Helmet. Jadi gak usah kaget kalau seandainya sekarang kita bakal melihat sebuah pick off yang akan lebih matang dan itu selalu damage-nya dari Dreams dan juga Clover. Seperti Wijan aku yang udah ke 4 kali. Bakal coba dipasang Sujin. NHCN, Lele Sarvain, tapi ada melihat Sarkening Israel. Saat masih mau lebih dapat Dragon. Memotong, menggunting. Fearless tak bisa mendapatkan siapapun dan banget cairan fans everybody rakyat. Saat mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi ternyata masih bisa selamatkan dengan start dan stage. Sujin gak bisa membuat poin tambahan karena damage-nya tidak cukup. Tidak ada damage tambahan, mereka harus mundur. Ini benar-benar satu untuk satu dan masing-masing militernya udah kehilangan. Cuman yang poin pentingnya adalah entah bagaimana caranya lo itu tidak diketahui pergerakan dari Esmeralda. Gue tahu mereka kalkulasi untuk melakukan serangan, tapi apakah mereka tidak mengkalkulasi bagaimana serangan yang akan dikeluarkan oleh Revolution selanjutnya dan Esmeralda? Sekali lompat 3 orang loh. Bahkan tadi udah ada order balance juga, jadi nggak bakal ada escape mechanism lagi buat tas. Namun untuk sekarang Dairon yang terpick off satu untuk satu dari segi Turtle, dan ini Turtle yang ketiga akan sangat penting tentunya bagi kedua belah tim. Masalah ini bukan hal yang baik ketika EXP laner yang harusnya menjaga pergerakan adalah Turtle, Fearless di depan sana, dan bahkan Heavy Speed masih dihindari oleh Sujin, Ancient Sword. Tapi di sisi sebaliknya mereka tetap harus kehilangan satu buah Turtle, but it's okay. Ketika lu kehilangan objektif tapi lu still survive, it's okay, no problem. Tapi Retribution kali ini dari Sujin sudah tidak ada. Coba dipasang Fearless dan bahkan Sujin membela untuk mundur dan berangkat dengan standar dan itemnya Profesor silakan. Iya, ini itemnya bakal lebih menuju kepada Radiant Armor karena magical damage-nya akan sangat mematikan sekali bagi sosok dari Sujin. Kalau seandainya dia tidak nge-build ke arah magical defense. Dan buat sekarang Haze benar-benar lagi menjadi tulang punggung keluarga. Dia lagi mencoba untuk mencari uang sebanyak-banyaknya agar nanti bisa mengejar ketertinggalannya dengan Clover yang udah 3 poin kill berbanding dengan Haze yang ini jauh banget loh perbandingannya. Yes, ini sangat jauh dan bahkan untungnya dengan adanya hybrid recognition dari seorang Cloud itu kesempatan itu, tapi lihat di sana Dreams bakal coba di pick up. Sama ultimate tadi dikeluarkan. Ada satu setengah order Brilliant. Bahkan di sisi sebaliknya Fearless belum mengeluarkan satu buah heavy spin-nya. Pikiran ada satu runner apa tinggal berhasil mendapatkan apapun. Tapi di balik ini mereka akan melancarkan serangan dadakan dari EVOS Legends. Kenapa? Karena bakal standby di South Pole Station. Pendragon berada di garis depan dan nampaknya serangan balasan EVOS Legends gagal. HS Demon Hunter Sword Israel. Demon Hunter Sword Israel. Surprise attack yang dilakukan di bottom lane from Clover berhasil mendapatkan 1 poin. Itu menurutku adalah sebuah pure mistake yang terjadi karena kita tahu di sini Kagura loh. Kagura yang bisa membuka payungnya untuk di area ambush. Dan ternyata pick off yang terjadi dari Clover ini udah diperhitungkan dengan matang karena Clover langsung melakukan sebuah pergerakan dengan shotgun dari Weskernya. Gak perlu flicker, dia hanya menggunakan dari tactical reprecision-nya aja, udah. Karena Weskerin aja langsung. tadi sebenarnya kalau misalnya dari Ino Overturn keluar Apollo-nya, itu bakal kecium bau-bau wangi. Ya kan? Because the better you smell, the better you play. Back, Sujin, Global Heavy Speed, Fearless, Retribution, shot point. Kalau coba dikavarisasi, Dairon melakukan playing tapi bukan itu. Problemnya adalah Swaylo yang mendapatkan posisi tercipta oleh seorang Swaylo. Dan bahkan Dreams untungnya mengetahui pergerakan di seorang Swaylo di arah rumput
sisi utara dari Bapak Lordi yang terhormat. Itu timur nggak sih? Hah? Kiri kan soalnya? Yang mana? Ini apa sih? Ini udah ke ini Barat daya. Barat daya. udah agak menyerang sedikit tuh ya. Di tengah pertempurannya kembali terjadi, namun itu adalah Jairen Esmeralda, bukan satu sosok yang sangat mudah untuk ditumbangkan. Late game-nya harus di all in sama teman-teman dari EVOS Legends, tapi mereka rata-rata punya damage sini udah cukup banget untuk menumbangkan langsung ke arah depan. Oke, dipaksakan. Kesepakat. Satu baru dilihat sepakan. Lihat di sisi sebaliknya. Tripnya di take down oleh WG dengan pasifnya. Sasra, are you going? Flicker telah digunakan. Ada Susujin is still coming up. Menuju ke arah atas. Susujin bakal mencari di mana Fearless kau berada dengan Ancient Sword-nya. Dipaksa untuk mundur. Damage-nya lumayan sakit, Profesor. Poking bukan sembarang poking. Apa ya, poking terus kayak begitu ya. Julian Bilpeng soalnya sebagai jungler dia bakal cepet banget ngadu di kontes retribution-nya. Tapi untuk level ini dia Fearless level 12, Sutsujin level 13. Tapi balik lagi, Akai dengan level 12-nya dia punya heavy spin. Jadi bisa mengunci hal tersebut ke arah Sutsujin. Dan Sutsujin harus lebih berhati-hati kalau misalkan dia mau melakukan inisiasi terhadap Lord yang satu ini. Karena ini bakal penting banget untuk teman-teman dari EVOS Legends karena mereka total damage. Ingat, mereka benar-benar semuanya damage. Jangan sampai ke pick off asal-asalan. Yes, jangan lupakan itu. Tapi posisi lagi dan lagi dicari Wijanarko menjadi pilihan utama karena Wijanarko berhasil menukar 1 untuk 1. Nah, itu lihat covernya dan bahkan teknik dari Hive sudah bisa cukup untuk menumbangkan sisi backline dari seorang Clover. Dan bahkan sebaliknya, dia udah punya Blade Armor. Di sisi tidak ada Autopilot dan bahkan mundur. EVOS Legends mengeluarkan banyak soft skill. Membuat EVOS Legends nampaknya tetap harus menjaga jarak dari Lord. Mereka hanya bisa mereset. Karena lihat, beberapa ultimate telah keluar. Tas, tidak ada Autopilot, tidak ada Ancient Sword. Dan bahkan dia akan Ancient-nya, tapi ternyata Petragon Petragon tidak menjadi kembangkan. Dibalikan kanannya. Wah, Ikai. Blessing Jiwa. Itu berhasil Habibie dari seorang Clover bakat. Untungnya kawan-kawan dari tim EVOS Legends berhasil menekan dengan 3 pemain dari berapa Legends. Wow, 3 untuk 1, tapi sepertinya belum berakhir. Hanya saja untuk kali ini mereka Rebellion tidak bisa melanjutkan untuk bisa memaksakan bola ke arah dari Lordnya karena hanya ada Hais dan juga pergerakan dari Quello tadi. Mereka tidak punya retribution, tapi Lordnya berhasil diambil oleh EVOS Legends. Cuman satu setup yang sangat brutal, namun gagal dibangun oleh Rebellion Zion baru satu Pendragon. Ketahuan lagi, bro. Iya, buat sekarang Setupnya loh. menurutku setup udah matang banget. EVOS Legends ini udah matang juga dengan bagaimana damage yang mereka miliki. Karena secara perbandingan, ini gold leadingnya aja Clover udah pegang banget. Itemnya udah jadi Blade of Despair, Wind of Nature, dan bahkan udah ada Malefic Roar. Dia bakal menuju kepada Hunter Strike, dan untuk sekarang Hunter Strike-nya udah jadi, makin sulit untuk ditangkap oleh sosok dari Haze-nya. Sementara Haze, dia butuh durability lebih, dia butuh immortal, atau minimal dia bikin brute force dulu, agar nantinya ketika terkena damage dari teman-teman EVOS Legends, mereka nggak langsung kena burst down dan Haze masih bisa survive. Yes, dan bahkan mereka udah mulai coba untuk mundur mencari posisi. Lele shot point, Fearless yang didapatkan. Tapi nampaknya Dire Hit-nya belum nyala karena ini yang bahaya. Ini jangan sampai Dire Hit-nya nyala, itu sangat-sangat berbahaya. Tapi lihat di sisi sebaliknya, mereka mencoba untuk mengamankan 3 lane terlebih dahulu dengan owning gold yang cukup jauh di 4.800 di menit yang 13. Dan Pendragon berada di posisi yang bisa gue bilang dia masih coba untuk mengamankan satu buah turret yang belum puncak di inner top lane. Yap. Ini dia Sutsujin udah punya satu immortal dalam tubuhnya, akan makin berbahaya lagi. Plus mereka pun dari Rebellion selagi Beatrix-nya tidak terlihat, itu adalah titik paling berbahaya yang mereka punya menurut gua. Tapi di saat Beatrix-nya terlihat, oke, mereka sepertinya masih bisa menangkal. Tapi di saat Beatrix tidak ada, ini yang harus mereka waspadain loh. Karena Beatrix bisa semaunya aja untuk muncul, memberikan damage-nya, dan kita tahu damage di menit segini udah fatal banget. Ya, jangan lupa rendernya ya, ini one shot one kill juga akan sangat terjadi sekali kepada tubuh dari Fearless. Apalagi kalau nanti Fearless-nya berada dalam posisi dia terkena dari Enhanced Chain. Dia tetap puter, tapi kan muternya di tempat. Itu yang masalah. Dan jangan lupakan Dreams juga sih. Yang paling penting malah menurutku Dreams-nya. Dari tadi backup arrow-nya on point banget. Dan menurutku dengan Selena sebagai roamer ini mempermudah juga rotasi dari EVOS Legends. Dengan kita tahu. Satu tembakan headshot menuju ke arah seorang Swallow.
membuat dia harus kehilangan dirinya dan bahkan itu bukan posisi yang baik jika Wijana kalau coba dipaksa. Heavy Spin dan covering grab. Hey, blocking dan bahkan susu dilampur dengan swordnya dikejar habis-habisan. Wah, dia mencoba untuk mengcoverisasi. Clover nggak boleh pulang. Satu buah tembakan dan bahkan almost terwipe kali ini. Hampir saja. Oh my god. Oh my god. Minion menjadi pelakunya untuk bisa melanjutkan damage. Apa jungle ya? Kayaknya Minion itu Minion. Oh ini Esmeralda itu jungle kah? Kayaknya Esmeraldanya belum masuk ke jalan raya utama soalnya. Gue nggak tahu. Dan mungkin Dia itu di boost. ya Frostmourne Shield-nya mungkin lagi cooldown dan out of nowhere Fearless juga down. Wow. Tidak ada posisi yang aman untuk Rebel Zion. Dan bahkan di World Legends mereka akan mengamankan World kali ini dengan sangat bebas, tidak ada cover sama sekali. Dan bahkan posisi seperti itu jangan sampai terjadi kembali. Kita tahu Esmeralda memang membuat dirinya sustain, membuat dirinya kuat berada di garis depan sebagai frontliner dari Rebel Zion. Tapi balik lagi dengan Wesker dari Clover, siapapun dia bisa pecahkan Profesor. Iya, apalagi udah match game kayak gini. Garis bawah Dia juga udah punya Hunter Strike dan Sutsujin mempertebal dirinya dengan Blade Armor Haste. Jadi punya PR lebih, dia membutuhkan sekali yang namanya Malefic Roar untuk sekarang di menit yang ke-16. Bukan hanya itu aja, tapi gimana caranya dari tim Rebel Zion mereka bisa melakukan flanking dan Heavy Spin bukan untuk cover lagi sekarang. Kalau bisa Heavy Spin harus speak off, Heavy Spin harus all out dan bahkan satu target yang mereka harus gapai. Ini Tas dan juga Clover, pilih salah satu. Karena kalau mereka coba untuk menuju ke arah seorang posisi Pendragon, dan bahkan lihat satu tembakan Clover yang terpaut jauh posisi di arah belakang. Ini keras sekali untuk didapatkan nampaknya. Sakit banget itu damage-nya masuk ke badan Haze. Arrow-nya connect lagi, Sutsujinnya ada di tengah, namun Clover masih di belakang dan ini posisi seperti ini mana mereka akan menunggu terlebih dahulu Esmeralda bisa aja mereka semua putar arah untuk bisa mendapatkan dua arah satu orang tersebut tapi kayaknya dilemparin. Oke. Radar yang ada Raul jangan lupa itu combo Wobo. Dan bakal lihat flicker well gagal. Terbelakang Firless satu dua Harry sudah pasang. Berhasil meninggal. Mencari dan takal terakhir keluarga dua Wobo Cokro. Gagal sampai ke jalur belakang. Oh my god. Clover fokus ke meja. Dan dari Legend masuk game yang pertama. Dapatkan game yang pertama dengan sangat mulus dari tim EVOS Legends. Pertahanan yang baik adalah menyerang dan itulah yang dilakukan oleh EVOS Legends barusan. Gak ada